Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari program Studi Manajemen kelas MN20F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep investasi. Langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Dalam PSAK merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi, yaitu seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Adapun di sini investasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuannya memperoleh keuangan. Di sini ada dasar keputusan investasi. Yang pertama, di sini menurut Tandelian tahun 2005, yang pertama ada return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Yang kedua ada risk, di mana korelasi langsung antara pengembalian dengan risiko, yaitu semakin tinggi pengembalian semakin tinggi risiko. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada the time factor. Jangka waktu merupakan hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanam modalnya dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Proses investasi merupakan suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga, di mana proses investasi berkisar tentang keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Di sini juga terdapat tujuan investasi. Yang pertama, pasti terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Kedua, terciptanya profit atau keuntungan yang maksimum yang dimana diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Di sini juga terdapat langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Ketiga, pengetahuan dan setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga. Ada juga memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberikan suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan investor. Yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerjanya. Di sini terdapat 4 jenis investasi. Yang pertama, kas atau tunai, di mana aset investasi dalam bentuk kas umumnya ditawarkan di dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana. Yang kedua, pendapatan tetap. Bagi investor ini bisa bulanan atau tahunan, yang mana pada umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang, dan juga reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Aset fisik, jenis terakhir ini merupakan aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu permata, dan juga properti. Di sini terdapat risiko investasi seperti risiko tingkat bunga, daya beli karena inflasi, pasar, manajemen, kegagalan, likuiditas, penarikan, konversi, politik, industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
tentang konsep investasi di sesi 1 ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.